Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat mahasiswa, kita lanjutkan video part keduanya untuk pertemuan 6 mata kuliah Manajemen Data dan Informasi. Di part kedua ini saya akan bahas mengenai penerapan ataupun implementasi dari tahapan pertama dalam desain database, yaitu konseptual desain model. Di sini ada sebuah case ya mengenai sebuah toko retail ya yang skalanya masih kecil. Kemudian kita mau membuat sistem manajemen inventaris tokonya ya. Di sini ada rule untuk database-nya. Yang pertama, basis data harus menyimpan informasi tentang produk toko ya. Dimana dalam produk toko itu ada nama produk, kategori, harga satuan, dan jumlah stok. Rule yang kedua, database harus menyimpan informasi tentang pemasok toko. Di dalamnya ada nama pemasoknya, ada info tentang kontaknya, dan ada daftar produk yang mereka sediakan. Rule yang ketiga, basis data harus menyimpan informasi tentang pesanan toko. Jadi transaksinya, dimana di dalamnya ada pemasoknya, kemudian produk yang dipesan, dan total biayanya. Rule yang terakhir, basis data harus menyimpan informasi tentang pelanggan toko. Dimana untuk pelanggan toko berarti ada namanya, ada kontaknya, dan ada riwayat pembelian. Ya. Nah, dari case atau dari deskripsi case yang ada di sini kita membuat desain basis data konseptual. Yang pertama berarti basis data memiliki 4 entitas utama ya, ada produk, pemasok, pesanan, dan pelanggan. Nah, untuk produk, pemasok, dan pelanggan ini masternya ya, datanya relatif tetap. Kemudian untuk pesanan ini transaksinya ya. Transaksi ini nilainya akan berubah-ubah ya. Yang kedua, atribut tiap entitas. Yang pertama, entitas produk. Berarti kita di sini gunakan ID produk sebagai primary key-nya. Nama produk, kategori, harga, dan jumlah stok. Ya. Kemudian untuk entitas pemasok kurang lebih mirip ya. Ada ID pemasok, nama pemasoknya, ya, kemudian informasi kontaknya. Untuk entitas pesanan, di sini ada ID pesanan, tanggal, ID pemasok, ID produk, dan total biaya pesanan. Nah, untuk ID pesanan sebagai primary key-nya, sedangkan ID pemasok dan ID produk adalah foreign key ya, kunci tamunya yang mengambil dari ID pemasok berarti dari entitas pemasok, sedangkan ID produk berarti ngambil dari entitas produk. Dan terakhir ada entitas pelanggan ya, terdiri dari ID pelanggan, nama pelanggan, informasi kontak. Nah, di sini kita buat ya relasinya. Yang pertama kita buat dulu untuk entitasnya, ada 4 tadi ya, pemasok, produk, pesanan, dan pelanggan. Masing-masing entitas kita buat ID atributnya, Nah, di sini yang membedakan sebagai contoh di entitas pemasok ada ID pemasok, nama pemasok, telepon ya. Ini ID pemasok, kenapa ada underline? Ini sebagai ciri bahwa ID pemasok adalah sebuah primary key ya. Begitupun dengan pelanggan, produk. Nah, untuk ID pesanan di sini perbedaannya, untuk ID pesanan sebagai primary key, underline-nya total tidak putus-putus. Sedangkan ID produk dan ID pelanggan sini putus-putus yang menandakan bahwa foreign key ya. Untuk relasinya
Jadi misalkan di sini pemasok dengan produk, relasinya atau kardinalitasnya adalah one to many. Jadi satu pemasok mengirim banyak produk atau banyak produk dikirim oleh satu pemasok. Untuk pelanggan dan pesanan, satu pelanggan melakukan satu pesanan atau satu pesanan dilakukan oleh satu pelanggan. Untuk produk ke pesanan, ini hubungannya one to many. Jadi satu pesanan memiliki banyak produk atau banyak produk dimiliki oleh satu pesanan. Nah, ini untuk pembuatan modelnya. Jadi teman-teman nanti ada latihannya nih ya. Diminta untuk membuat model dalam studi kasusnya penjualan tunai obat pada apotik ya. Boleh tulis tangan ataupun ketik, silakan dikerjakan seperti biasa, nanti dikirim via email ya. Ini saya tunggu paling lambat Kamis depan ya, tanggal 2 berarti ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dari sedikit uraian ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.